Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Insyaallah subuh kita kali ini akan kita lanjutkan kajian tentang pembahasan kitab Min Kunuzis Sunnah. Min Kunuzis Sunnah insyaallah akan dilanjutkan dengan hadis yang kemarin semalam itu kita bahas tentang 7 golongan orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Alhamdulillah, kita insyaallah dengan mengkaji kitab ini berarti kita akan mendapatkan sebuah bongkahan sebuah bongkahan emas, sebuah harta karun yang pada dasarnya harta karun itu yang hakiki adalah sebuah ilmu yang kita gali dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi, itu adalah pada dasarnya kita menggali bongkahan-bongkahan emas Kita mencari mutiara-mutiara, kita membawa intan-intan yang kita kumpulkan dari hadis satu ke hadis lainnya. Insyaallah itu adalah sebuah dasar untuk kita bersemangat, kita melaksanakan kajian ini yang insyaallah itu adalah sebuah kalam sebuah perkataan dari Nabi Muhammad SAW, dan itu dikumpulkan dalam Min Kunuzis Sunnah. Makanya dinamai dengan kitab Min Kunuzis Sunnah. Dari mutiara-mutiara, dari bongkahan-bongkahan emas yang diambil dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kitab yang dikarang juga oleh Muhammad Ali As-Subuni ini merupakan Jawami'ul Ulum wal Hikam, Jawami'ul Kalim Jadi perkataan Nabi Muhammad itu, sunnah-sunnah Nabi itu adalah merupakan Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan-kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Jami'ul Kalim, jadi dikumpulkan dalam kalimat-kalimat yang sederhana kemudian kita bisa pahami dan mempunyai hikmah-hikmah atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk kita amalkan bersama-sama Baik, itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita kaji ini menjadi kita bisa amalkan bersama-sama. Kemarin semalam kita bahas tentang 7 golongan dari orang-orang yang sukses dari golongan orang-orang sukses, golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kemarin yang 7 itu adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin adalah imamun adilun. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi dari 7 golongan itu sebagai murajaah yang
semalam ya, kita ada golongan, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini adalah menempati posisi yang pertama dari 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Jadi pemuda yang kesehariannya kemudian kehidupannya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan pemuda di sini adalah berapa umurnya ya? Kalau kita pembagian di dalam Ali bin Abi Thalib ya, membagi itu bahwa di dalam pembagian perkembangan ya, usia perkembangan itu pertama ada usia bayi ya, kemudian juga ada usia balik, dan setelah itu tidak ada remaja ya kalau di dalam Islam. Tapi di psikologi umum gitu ya, itu ada pembagian remaja. Nah, kalau di dalam Islam itu pembagiannya ada anak-anak ya, anak-anak, ada bayi, kemudian janin ya, janin kalau bahasa di dalam syariatnya itu ada janin, kemudian juga ada walad ya, walad itu anak-anak, kanak-kanak, kemudian ada pemuda, syabun ya, kemudian setelah itu ada masa tua ya. Jadi tidak ada remaja. Bahkan Rasulullah pun ketika umur 40 itu mengkategorikan ya, Ali bin Abi Thalib itu mengkategorikan usia 40 itu masih pemuda ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mengikuti peperangan itu pada usia 53 ya. Itu kategorinya masih pemuda ya. Sebelum 60 tahun itu masih pemuda. Nah, di sini mungkin pemuda ya, pemuda. Insya Allah Bapak juga semangatnya itu adalah semangat pemuda ya. Jadi Rasulullah pada usia 53 tahun itu masih kuat mengikuti peperangan. Salah satu perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW itu pada usia 53 tahun itu adalah Perang Mu'tah ya, Perang Mu'tah. Jadi perang itu diikuti oleh Rasul itu pada usia 53 tahun. Kita bayangkan bahwa usia 53 tahun itu sudah sepuh ya. Tapi padahal Nabi Muhammad 53 tahun itu masih mengikuti peperangan ya. 53 tahun masih mengikuti Perang Mu'tah. Itu perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sebagaimana dalam kitab Al-Maghazi ya, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, ini terkadang kita identik pemuda itu dengan hura-hura gitu ya. Pemuda itu identik dengan hura-hura, kemudian juga ya sesuatu hal yang mungkin negatif gitu ya. Nah, padahal di dalam Islam itu ketika pemuda itu adalah usia-usia produktif. Oleh karena itu kita harus memberikan gambaran bagaimana pemuda itu bisa, kalau sekarang gitu ya, kita pemuda itu harus bisa memberikan kontribusi untuk agama ya, untuk bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu pemuda ini harus kita berikan gambaran-gambaran yang positif. Misalkan contoh, kita memberikan gambaran bahwa pemuda itu adalah seseorang yang berkontribusi, kemudian juga seperti halnya Ali bin Abi Thalib gitu ya. Dia adalah seorang pemuda bagaimana dari semenjak kanak-kanak itu sudah masuk Islam, kemudian
menjadi pemudanya adalah seorang yang kontributif ya. Nah, sebagaimana para sahabat dahulu gitu ya, itu kebanyakan adalah yang masuk Islam itu adalah pemuda ya, seperti Ali bin Abi Thalib contohnya. Nah, itu adalah kita di dalam pembahasan ini wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih ini, pemuda yang diisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemuda ini bisa produktif, kemudian juga bisa menghasilkan sesuatu yang gemilang di usianya, kemudian juga bisa memberikan kemenangan bagi agama Islam ya. Contohnya juga siapa? Muhammad Al-Fatih gitu ya. Jadi Muhammad Al-Fatih ini di usianya yang masih muda itu memberikan kontribusi menaklukkan Konstantinopel pada zamannya. Nah, ini juga kan berkat dari pemuda gitu ya. Jadi pemuda ini diharapkan sebagai tulang punggung ya, tulang punggung negara, kemudian bangsa dan juga agama ya. Jadi pemuda yang diisi hari-harinya itu ibadah kepada Allah, ibadah kepada Tuhannya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak membatasi bahwa ibadah itu adalah ibadah yang hanya ritual saja. Jadi ibadah itu bisa bermakna sosial, juga ibadah-ibadah yang lain yang diniatkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga kemarin yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini adalah seseorang yang hatinya terkait kepada masjid ya. Di sini dikatakan warajulun seseorang ya, seseorang. Jadi agar tidak ada terjadi pembatasan, jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa warajulun, jadi seseorang, qalbuhu, qalbunya. Nah, kalau kita melihat definisi, qalbun itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati ya. Hati atau qalbun itu sesuatu yang ada di dalam jasad kita, yang itu adalah merupakan raja ya. Rajanya manusia itu adalah qalbunnya. Jadi apabila qalbunnya baik, maka seluruh jasadnya pun baik. Apabila qalbunnya itu sakit ya, maka semuanya sakit. Jadi penggeraknya itu adalah qalbun ya. Jadi qalbun itu kalau kita lihat ya di dalam anatomi tubuh kita itu di bagian kanan ya, kanan. Itu kalau di dalam kedokteran, hati itu adalah liver ya. Betul nggak? Hati itu liver ya. Liver itu bahasa kedokterannya itu ya liver ya. Hati itu liver. Jadi liver itu yang menyaring ya berbagai macam racun. Jadi kalau kita tidur dari jam 11 sampai jam 1 malam, ya bekerjanya dari antara jam 11 sampai jam 1 malam. Jadi itu liver ya. Liver itu bekerjanya dari jam 11 sampai jam 1 malam. Oleh karena itu tidak baik gitu ya ketika kita tidak tidur pada waktu itu. Dalam artian kita begadang gitu ya, tidak mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak tidur pada waktu itu. Karena liver adalah dia yang bekerjanya pada jam 11 sampai jam 1 malam. Jadi yang menyaring racun-racun ya, toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu kalau orang yang terkena penyakit liver, yang terkena, kalau bahasa kitanya adalah penyakit hepatitis ya,
atau penyakit kuning, biasanya disebutnya penyakit kuning, itu dia tidak akan bisa tidur ya. Akan namanya itu akan tidak bisa tidur, dan di sini akan terasa panas, kemudian air seninya itu akan kuning juga, kemudian mata dan badannya akan kuning gitu ya. Kemudian air seninya keruh ya, kemudian fesesnya juga ya, pupnya itu berwarna agak pucat gitu ya. Nah itu karena kolbunnya itu masalah ya. Tapi di sini walaupun apa namanya kolbun itu secara mungkin secara fisik sakit, mungkin nanti secara psikis juga bisa jadi tidak sakit ya, karena itu adalah sebuah perumpamaan bahwa kolbun itu di sini kalau di dalam bahasa kedokterannya liver ya, nah dalam bahasa agamanya adalah kolbun ya, dia sesuatu yang mungkin menjadi raja. Oleh karena itu kalau livernya sakit, semuanya itu akan berefek menjadi sakit juga gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa tidur, kemudian insomnia, dan akan menyebabkan racunnya menyeluruh ke seluruh tubuh gitu ya, akan menyebar menyeluruh ke seluruh tubuhnya, karena kolbun ini atau liver ini yang menyaring berbagai macam racun atau toksin-toksin dan yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kemarin yang keempat adalah warajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian berkumpul karenanya dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun da'athu imra'atun datu munsibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seseorang yang diajak tidak baik oleh perempuan, kemudian perempuannya ini adalah perempuan yang sangat cantik, kemudian juga sangat kaya, tapi dia mengatakan bahwa ini akhafullah, sesungguhnya aku takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mengenali gitu ya, nasab, kemudian juga hasab yang ada pada diri kita, keluarga kita. Kemarin pembahasannya sampai nasab dan hasab ya. Nah, kita kalau bisa ya sebagai seorang yang muslim itu harus mengetahui nasab dan hasab yang ada pada keluarga kita. Jadi kalau nasab itu adalah garis keturunan ya, keturunan secara lahir ya. Misalkan contoh, saya sendiri tidak bisa menelusuri ya nasab saya 3 tingkat lebih ke atas ya. Misalkan contoh saya Abdurrahman bin Sutisna bin Udin bin Ain. Nah, ke atasnya itu saya tidak bisa menelusuri. Nah, di sini kalau ada bisa 4 tingkat atau 5, apalagi lebih gitu ya, itu sudah 7 turunan ke atas, itu sudah bagus ya. Ada yang bisa ini Pak? Teddy bin Arman bin Wijaya, Arka Wijaya, terus itu ke atas di ini ya, dijaga. Nabi Muhammad SAW itu terjaga ya nasabnya itu. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, kesananya ya nanti dipelajari di Sirah Nabawiyah ya. Nah, nanti nasab Nabi Muhammad itu sampai ya kepada yang kita juga sama ya, sampai kepada Nabi Adam ya, kepada Nabi Ibrahim. Nah, itu adalah nasab ya. Nasab kita itu kalau bisa
menelusuri ke atas gitu ya, siapa keturunan kita itu siapa gitu ya. Karena itu penting, karena kita untuk menjaga keturunan ya. Karena kalau di dalam syariat itu ada namanya itu 5 ya yang harus kita jaga ya. Jadi 5 yang harus kita jaga itu diantaranya adalah menjaga keturunan ya. Ya, jadi ada hifduzin ya, menjaga agama, kemudian menjaga keturunan. Nah, ini diantara menjaga keturunan itu bagaimana kita menjaga agar keturunan kita itu tidak rusak ya dengan perilaku-perilaku yang menyimpang gitu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa perilaku-perilaku menyimpang ini yang akan merusak ya, yang akan merusak nasab. Oleh karena itu, kalau melakukan ya sesuatu yang mungkin ya bermaksiat kepada Allah dalam hal misalkan pernikahan yang tidak dilegalkan begitu ya. Nah, itu yang akan merusak nasab. Yang akan merusak nasab akhirnya akan hancur ya, akan hancur keturunan yang ada itu. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga. Nah, fungsi agama itu diantaranya adalah untuk menjaga keturunan atau nasab kita ya. Nah, ini diantaranya ketika kita diajak untuk sesuatu yang tidak baik oleh seseorang ya, katakanlah bahwa ini akhafullah, bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dia hanya takut kepada Allah dan tidak diketahui bahwa apa yang diberikan oleh tangan kanannya seolah-olah tidak diketahui oleh yang tangan kiri. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Nah, warajulun seseorang yang zikir ya, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian dia sendiri gitu ya di dalam kesunyian malam, di tengah malam, seseorang yang di tengah malamnya ya, di sepertiga malam terakhirnya, kemudian dia berzikir pada Allah, ingat kepada Allah, kemudian dia berlinanglah air matanya. Nah, ini yang harus kita latih ternyata ya. Kita harus melatih kita berzikir kepada Allah sampai kita itu menangis ya, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang menangisnya itu dengan hal-hal yang lain gitu ya. Misalkan karena jagoan kita kalah gitu ya dalam misalkan pertandingan sepak bola gitu. Ini yang harus kita luruskan begitu ya. Karena kita harusnya itu adalah kita ketika ingat pada Allah maka kita harus berlinanglah air matanya gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini kita harus latih gitu ya, terus harus berlatih riyadhah ya untuk bagaimana kita bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih ya. Jadi oleh muttafaqun alaih, jadi antara Bukhari dan Muslim itu sama ya. Jadi 7 golongan ini tidak membatasi ya, tidak dibatasi dengan 7 golongan ini saja. Tapi ini adalah sebuah gambaran. Dari 7 ini insya Allah, masa sih dari 7 ini kan kita tidak ada salah satunya gitu ya. Tidak ada salah satunya. Mungkin ada salah 2-nya atau salah 3-nya ya. Nah, ini ada kemarin penjelasan mufradat ya, kalimatnya. Kemudian nah ini ada pembahasan tentang syarah dari adabi, syarah dari sastranya ya, sastra Arab. Nah, jadi
Ini ada sebuah hadis, tapi hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Ada hadisnya begini bunyinya, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendidikku ya, itu maka baiklah akhlakku. Nah, ini adalah sebagai gambaran bahwa adab ini adalah sebagai akhlak ya. Dalam hal ini di sini juga adab itu bisa diartikan sastra, bisa diartikan akhlak ya. Jadi kita biasanya menyebutnya adab Islam atau akhlak Islam ya, akhlakul karimah atau adab Islami. Nah, di dalam hadis ini, di dalam pembahasannya ini penjelasannya adalah wabayanu syafin syafin majidin liulaika suada al-abrar. Jadi mereka itu adalah orang-orang, mereka siapa? Yang 7 golongan tadi ya, yang disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kebaikannya sangat banyak, al-abrar ya. Al-abrar itu jamak dari bir ya. Birrun ya, itu adalah kebaikan. Al-abrar itu kebaikan-kebaikan. Itu jadi kesuksesan yang disertai dengan banyak kebaikan gitu ya. Liulaika as-suada al-abrar. Jadi mereka itu, mereka yang 7 itu ya, yang di depan dijelaskan, disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Alladzina nalu al-karamah al-ilahiyah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, kemudian kemuliaan apa? Kemuliaan ilahiyah. Jadi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mendapatkan jalan ya. Nalu, mereka itu mendapatkan jalan kemuliaan ilahiyah, al-karamatul al-ilahiyah. Jadi kemuliaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur sekarang, kemuliaan itu diukur dengan apa? Diukur dengan misalkan jabatan begitu ya. Diukur kemuliaan itu dengan harta. Nah, ternyata kemuliaan itu diukur dengan kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau jalannya orang-orang yang sukses menurut para ulama itu adalah orang-orang yang kemuliaannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, indikatornya apa? Kita ukur aja indikator dari 7 golongan ini. Ada enggak? Ada tidak dari 7 golongan ini kita masuk di dalamnya. Jadi kalau kita tidak ada di situ salah satu pun gitu ya. Nah, itu celaka ya. Karena kalau di sini penjelasan dari ulama yang sukses itu yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak itu adalah yang 7 tadi gitu ya. Ya, kita identifikasi, mudah-mudahan ada ya salah satunya nyantol di antara kita itu mendapatkan kemuliaan yang disebutkan ya, kemuliaan yang kemuliaannya itu adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasa'adatu al-abdiyah ya. Nah, kemudian kesuksesannya itu adalah kesuksesan yang sangat lama gitu ya. Yang sangat kekal ya, yang sangat kekal. Jadi kesuksesannya itu sangat kekal. Kesuksesannya itu abadi fi dzaril khuldi wan naim. Nanti kelak di tempatnya itu tempat darul khuld wan naim di akhirat ya, dan mendapatkan banyak kenikmatan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan banyak kenikmatan, nah ini diantaranya kita harus
mengamalkan hadis ini, diantaranya adalah tadi 7 golongan: imamun adil, wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih, kemudian wa rajulun mu'allaqun fil masajid, kemudian juga wa rajulani tahabban fillah wa tafarraqa alaihi, ya, izdama'a wa tafarraqa alaihi, kemudian juga orang yang berinfak tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, ya, tangan kiri seolah-olah tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Dan tadi ya satu lagi apa, yaitu ya diantaranya wa rajulun da'athu imra'atan munsibin wa jamalin, ya, ini akhafullah, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Nah itu kemudian penjelasan lainnya bisa babin ma qaddamu fid dunya min salihil a'mal, disebabkan bahwa di dunia itu mereka itu melaksanakan amal yang solih, ya. Jadi ketika di dunia ternyata mereka itu yang 7 golongan itu melaksanakan sholihul a'mal, melaksanakan amal yang solih. Ada sebuah biasanya digunakan untuk iftitah, ya, alhamdulillahilladzi bihi tatimus sholihah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihah. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, apa? Yang telah menyempurnakan amal solih, gitu ya. Jadi disempurnakan, amal solih itu disempurnakan terus. Misalkan ketika kita wudunya disempurnakan. Ketika kita sholatnya juga disempurnakan. Kemudian seperti itu terus kita menyempurnakan amal, dan itu adalah amal yang solih, ya. Jadi ahsanu amala, gitu ya, ahsanu amala itu adalah amal-amal yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebab, ya, menjadi sebab yang nanti Allah berikan kesuksesan, kebahagiaan. Diantaranya adalah ketika kita melakukan amal-amal yang sholihul a'mal, ya, amal-amal yang sholih. Wattasifu bihi min jamili al-hisal, dan ini adalah sifat-sifat yang sangat jamil, gitu ya, sangat baik, gitu ya. Kemudian yang ini akan mendapatkan hasil dari, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian farrasulu al-karim alaihi afdhalus shalah wa taslim, dan Rasulullah SAW yang maha mulia ini itu afdhalus shalat wa taslim, dia sebaik-baik, ya, salatnya itu yang terbaik, kemudian wa taslim, dan selamat. Yuhadithuna an sumuli al-inayah al-ilahiyah. Nah, dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang komprehensif, gitu ya. Kemudian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan warahmah ar-rabbaniyah. Jadi ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang komplit, gitu ya. Kemudian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kasih sayang. Jadi dari 7 golongan ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita ukur dengan misalkan hanya dengan materi, gitu ya. Tapi ketika kita bisa duduk di majelis ilmu, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin kita berada di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tempat, maaf ya, di tempat dugem, gitu ya,
pulangnya jam segini gitu ya, dari tadi malam gitu ya. Nah itu jadi ketika kita di majelis, alhamdulillah ya, itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya rahmah ar-rabbaniyah. Kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pertolongan Allah ya. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin juga saya tidak sampai di sini gitu ya. Mungkin ya nauzubillah mungkin celaka atau apa ya, tidak bisa di sini gitu ya. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa bangun tidur itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tahta dzilli arsyillahi al-karim. Nanti Allah naungi ya, di bawahnya itu oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kelak di akhirat kelak ya. Likuli min ittasofi biwahidatin min tilkal hisal al-hamidah allati yuhibbuhallah wa rasulihi wa qad awdiha alaihi salatu wassalam fi ajmali ardun wa aqwa bayanun lika an-nufusi al-mu'minin yuharriku fihim ruhul jiddi wal ikhlas wal amalus solih. Jadi dikatakan bahwa ini adalah suatu hal yang jelas ya dari Rasulullah ya. Ini wadih ya, audih. Ini wadih itu berarti jelas. Jadi ketika kita dikatakan yang 7 itu sangat jelas gitu ya. 7 orang yang termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas sekali ya. Kemudian sangat sangat bagus gitu ya. Di sini dikatakan kemudian penjelasannya juga sangat kuat ya. Penjelasannya juga sangat kuat karena dijelaskan oleh perkataan Nabi ya, yang tadi dikatakan bahwa Nabi itu adalah jawami'ul kalim atau mencakup semua apa yang menjadi hikmah-hikmah ya, ilmu-ilmu yang disampaikan Nabi ya, wa aqwa mubayan. Kemudian juga al-mu'minu yuharrika fihim ruhul jiddi ya. Jadi orang mukmin ini akan bergerak yuharrik gitu ya. Mereka itu akan bergerak dengan semangat ya, semangat dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika dikatakan ini, orang yang beriman harusnya bergerak gitu ya. Misalkan contoh tadi dari 7 ini, mana yang kategorinya kita belum ada di situ ya, kita bergerak untuk mendapatkan kategori sebagai orang-orang yang sukses tadi ya. Kalau kita tidak ada dari 1 ini, nah kita coba ya mengidentifikasi. Kalau belum ada ya minimal salah satunya ya. Insya Allah di sini jamaah di sini insya Allah mudah-mudahan ya ikhwatu iman rahimakumullah, insya Allah dari 7 ini ada salah satunya yang kategorinya kita, mudah-mudahan ya. Dari sini kemudian penjelasan yang lainnya adalah ya amal soleh tadi, kemudian liyusiru ala nahjil qawim ya. Jadi untuk dimudahkan ya, untuk mencapainya ya, itu wa yuqtadu bil ikhyari al idharu min ibadillahi as-salihin. Jadi untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencapainya, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang ada itu ya dibersihkan ya dari amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari amalan-amalan soleh ya. Jadi kita membersihkan diri kita itu dengan amalan-amalan yang soleh.
fahuwa yad'u awalan ila mara'atul adli wa mujanibati al-zalim likulli man tawalla sya'nan min syu'unil muslimin. Jadi dikatakan bahwa ini adalah sebagai penjagaan ya, penjagaan kepada setiap muslim ya dari urusan-urusannya. Jadi ketika kita mempunyai urusan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita amalkan hadis ini, maka Allah akan jaga urusan-urusan kita. Jadi kalau urusan akhirat ini sudah selesai, maka urusan dunia pun akan selesai ya. Jadi dikatakan bahwa urusan akhirat selesai itu insya Allah dunia juga akan mengikuti ya. Tapi kalau urusan dunia kita kejar ya, itu akhirat belum tentu ya. Tapi kalau akhiratnya dikejar, insya Allah dunianya juga akan mengikuti ya. Awwaliya amron min umurihim, atau juga urusan-urusan yang menjadi urusan-urusan mereka gitu ya. Jadi urusan-urusan kaum muslimin ini banyak yang terbengkalai karena memang orang muslim ini juga menyepelekan gitu ya urusan-urusan akhirat. Jadi kalau urusan-urusan akhirat ini disepelekan, nah urusan-urusan dunianya pun akan berantakan gitu ya. Sawa'un kana al-walayatu 'ammah am khassah. Jadi ini sama juga dengan wilayah-wilayah yang umum ya atau juga khusus. Jadi maksudnya adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, nah ini punya urusan yang umum juga urusan yang khusus. Ya maksudnya adalah ketika kita jadi seorang pemimpin ya, itu kita harus mengurus juga urusan akhiratnya. Jadi jangan sampai pemimpin itu hanya mengurusi urusan dunianya saja ya. Fisiknya diurus, jalannya diurus, kemudian juga bangunannya diurus. Tapi yang menyebabkan ya kita sukses di akhirat itu tidak diurus ya. Nah, itu harus pemimpin itu harus jeli gitu ya, karena di negara kita gitu ya harus dibangun ya, jiwa raganya juga harus dibangun, jiwanya dibangun, raganya juga dibangun, fisiknya dibangun, kemudian psikologisnya juga ya, ruhiyahnya juga itu harus dibangun ya. Fadalu syariatullah. Nah ini adalah bagian dari keadilan ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala kitu adz-dzulm wa yukrihu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu tidak menyukai ya, wa yukrihu, tidak menyukai orang-orang yang zalim ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayyan kana masdaru wa sadaqallahu haitsu yaqul. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu ya, engkau ya, khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami itu menjadikan engkau itu adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Fahkum bainan nas, maka itu putuskanlah di antara manusia bil haq, dengan cara-cara yang hak ya. Wala tattabi'il hawa, kemudian jangan engkau menuruti hawa nafsu, fayudhillaka an sabilillah. Dan maka ya, yang paling utama itu bagi engkau adalah an sabilillah, di antaranya adalah
berpegang teguh kepada jalan Allah. Jadi ketika seorang pemimpin ya, panduannya di sini adalah kita harus memutuskan sesuatu dengan adil, dengan yang baik ya, dengan yang hak. Kemudian kita jangan menuruti hawa nafsu kita. Jadi ketika kita jadi pemimpin jangan sampai menuruti hawa nafsu ya. Kita harus berpegang teguh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya ya. Wa huwa yad'u tsaniyan asyabu ila iqbali ala taatillah wa ibadatih. Jadi dikatakan bahwa kita itu ya mengajak ya para pemuda ya untuk apa? Iqbalu ala taatillahi wa ibadatih. Kita mengajak para pemuda ya, siapapun gitu ya, kita mengajak ya syababun ila iqbali ala taatillah wa ibadati. Kita mengajak sebanyak-banyaknya para pemuda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Jadi ini yang dimaksud dengan syabun wa nasya'a fi ibadati rabbih. Kita mengajak ya pemuda itu untuk apa tadi ya? Ketika ruhiyahnya sudah dibangun, maka mereka akan menggerakkan kepada ya taatillah wa ibadati, kepada ketaatan kepada Allah dan ibadah kepadanya gitu ya. Nah ini harus banyak ya, kita harus mewujudkan beberapa program gitu ya, untuk apa? Untuk pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kesuksesan akhirat ini ternyata kuncinya ada di pemuda ya. Di sini kata kuncinya adalah syabab ya, pemuda, dan tidak dibatasi tadi, pemuda itu tidak dibatasi sampai umur. Kalau di pembagian psikologi itu sampai pemuda itu umur 20-an atau 30 ya. Tapi kita kalau di dalam Islam itu sampai 40, 50 juga masih ya. Ternyata yang misalkan yang 60 masih bisa dikategorikan pemuda. Kenapa? Dengan semangatnya gitu ya. Semangatnya mencari ilmu itu bisa dikategorikan juga pemuda gitu ya. Jadi jangan sampai kita membatasi ya, pemuda ini sebagai seseorang yang tadi, karena kalau di kita dibatasi dengan remaja, pemuda ya, yang nanti identiknya diidentikan dengan hura-hura, kemudian dengan maksiat gitu ya, itu kemudian dengan galaunya gitu ya pemuda itu. Nah ini yang tidak diinginkan gitu ya. Ternyata remaja pemuda itu identik dengan taat kepada Allah, kemudian juga di dalam Islam itu dengan kesuksesan ya. Di antaranya adalah tadi ya, Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang sukses. Ternyata dia itu menaklukkan Konstantinopel itu pada usia berapa tahun? 15 tahun ya. 15 tahun sudah menaklukkan kota Konstantinopel. Itu jadi wali kota ya. Nah sekarang kalau di kita wali kota itu umurnya berapa? Ya minimal misalkan 30 sekarang itu ya, atau 40. Nah, Muhammad Al-Fatih itu 15 tahun sudah menjadi wali kota ya, menaklukkan Konstantinopel yang sekarang namanya adalah Istanbul ya, Islambul. Nah itu ya, wa mundu bada'a hayatihim wa na'umatu adfarahum liyakunu rijalul mustaqbal wa liyuhiqqa jailul mathali alladhi yunshiduhu al-Islam. Ya mudah-mudahan ya ini adalah sebuah kesuksesan untuk agama kita ya, agama Islam. Walaqad athna al-Qur'an ala fityati ahlul kahfi biqaulihi. Nah ternyata kalau di dalam Al-Qur'an itu identik ya, bahwa pemuda itu dengan ibadah kepada Allah ya.
Di sini dijelaskan di kitab ini ya, di Min Kunuzis Sunnah ini, bahwa diceritakan bahwa ahlul kahfi biqaulihi innahu fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi di dalam surat Al-Kahfi, dan kita tahu bahwa Al-Kahfi itu adalah mereka juga pemuda ya. Mereka taat kepada Allah sampai apa? Sampai mereka itu mengasingkan diri di sebuah goa ya. Karena apa? Karena dikejar-kejar oleh pemimpin yang zalim ya, akan dibunuh. Kemudian mereka mengasingkan diri sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surat ya di dalam Al-Qur'an. Ahlul Kahfi, Ashabul Kahfi ya. Biqaulihi, nah ini perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah fityatun ya. Mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum, dan mereka itu diberikan petunjuk ya, huda, wazidnahum huda, dan mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa yang terkenal ya, yaitu doa Ashabul Kahfi. Doanya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu adalah doa Ashabul Kahfi ya, agar kita dilancarkan urusannya ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi bisa kita amalkan ya doa tersebut, kita hafalkan, kita lafazkan di setiap doa kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ketika kita Rabbana atina di dunia hasanah ya, nah itu mah bukan doa Ashabul Kahfi ya, doa sapu jaga dia. Tapi doa Ashabul Kahfi adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ya. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Fasyababu mawatina ar-raja wal amal wa hum iddatal mustaqbal ya. Jadi pemuda itu, makanya pemuda itu adalah mautinu ar-raja wal amal. Jadi pemuda itu adalah yang berharap ya, berharap. Kemudian mereka itu adalah yang menyiapkan masa depan ya. Pemuda itu yang menyiapkan, yang merancang masa depan ya. Di dalam mautinu ya, di dalam sebuah mungkin negara, kemudian juga wilayah yang merencanakan kesuksesan itu adalah ternyata pemuda itu bisa merencanakan kesuksesan ya. Bisa mereka itu menggerakkan, kemudian juga ya di sini ya di dalam penjelasan para ulama, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Nabi Muhammad SAW itu juga sama ya. Mengidentikan bahwa pemuda itu adalah dengan kesuksesan. Jangan identikan pemuda itu dengan sesuatu yang hal negatif. Kemudian di framing gitu ya, bahwa pemuda itu adalah sesuatu, remaja itu dengan galau, kemudian dengan sesuatu yang sesuatu yang negatif-negatif. Nah, kita di dalam Islam kita framing bahwa pemuda itu identik dengan sesuatu yang positif, kemudian mengisi hari-harinya dengan sesuatu hal-hal yang positif ya. Mudah-mudahan dengan begitu ya pemuda ini bisa menggerakkan, kemudian juga bisa membawa kesuksesan di dunia maupun di akhirat ya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.